Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Sayyidatun Nurul Latifah, mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sekaligus saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Fathul Hidayah, Pangean, Maduran, Lamongan. Dalam video ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 MTS Fathul Hidayah dengan materi Daulah Umayyah. Adapun model yang saya gunakan adalah menggunakan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Mari kita saksikan bersama, semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a saja? Ya. Saja. Wes, ayo dibuka pelajaran SKI-nya. Sebentar, sebelum kita lanjut ke pelajaran, ayo baju-bajunya dirapikan dulu. Terus sampah-sampah yang ada di samping bangkunya atau di laci dibuang dulu ke tempat sampah. Ayo, bersih. Ya, dibuang dulu. Sudah?
kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ya, kan apa? Sudah terapa tadi? Sudah. Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya ada yang masih ingat apa saja sih prestasi dari para Khulafaur Rasyidin itu? Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum murtad. Nah, Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum murtad. Terus ada yang tahu Umar bin Khattab? Nah, Umar bin Khattab memperluas wilayah Islam. Setelah Khulafaur Rasyidin berakhir, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Daulah Umayyah. Materi yang akan kita pelajari ini adalah tentang Daulah Umayyah. Sebentar. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa sih pendiri Daulah Umayyah itu? Oke, Zafira, ayo. Umayyah sesuai dengan nama daulahnya Daulah Umayyah. Oh, Umayyah karena namanya Daulah Umayyah, jadi pendirinya Umayyah. Ada jawaban yang lain? Diana? Oh, kata Diana Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena katanya tadi malam baca sedikit itu. Kira-kira mana yang benar, ayo? Nggak tahu. Oke. Kira-kira mana yang benar? Setelah ini Bu Nurul punya video. Video ini adalah sejarah atau latar belakang dari berdirinya Daulah Umayyah. Kita tonton ya. Sembari Bu Nur menyiapkan. Lah. Ini nanti kita lihat. Bentar. Sambil menonton, nanti sekalian kalau ada poin-poin yang penting bisa sampai catat. Gitu ya. Bentar. Sebelum lanjut nonton, Bu Nur pengen jelaskan sedikit tentang pembelajaran kita kali ini. Ya, kita belajar tentang materi apa? Daulah Umayyah. Kita belajar materi Daulah Umayyah dan pendekatan atau model pembelajaran yang Bu Nur ingin terapkan pada kali ini adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti setelah melihat tayangan video ini, di akhir nanti kalian akan membuat suatu proyek yang mana berhubungan dengan video yang kalian lihat. Apa bu proyeknya? Ya, terus kenapa bu kita membuat proyek? Soalnya nanti itu adalah pembelajaran berbasis proyek biar lebih mengena. Gitu ya. Kita tonton aja dulu. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafa ar-Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimana awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah? Bermula di masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, berdirinya Daulah Umayyah. Sudah sangat jelas apa belum? Yang sampai lihat tadi video. Kira-kira dari tayangan video tadi, siapa pendiri Daulah Umayyah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Bin Abi Sufyan. Jadi, kira-kira siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi nggak apa-apa, kita tepuk tangan buat Zafira. Karena apa? Karena sudah berani jawab.
Sebelumnya Khalifah Umayyah itu sudah ikut berperan, ikut memberikan sumbangsinya kepada para khulafaur rasyidin. Contohnya ketika pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umayyah Muawiyah bin Abi Sufyan ikut membantu memerangi pemberontakan. Terus ketika masa Khalifah Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab, Khalifah Muawiyah itu juga menjadi seorang gubernur. Jadi tidak langsung Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak langsung menjadi seorang Khalifah Daulah Umayyah tanpa sebelumnya punya peran atau sumbangsi dalam perang Islam. Paham ya? Kira-kira video tadi sudah jelas apa belum? Sudah sangat jelas. Tapi misalkan kalau guru minta diceritakan kembali dari awal sampai akhir secara detail, kira-kira bisa nggak? Kelihatannya sangat susah sekali ya Bu. Oh susah. Iya. Susah ya? Kayaknya kita nggak paham inti dan alur dari Daulah Umayyah. Tapi kalau disuruh menceritakan dari awal sampai akhir, Agak lupa-lupa ingat. Oh sudah paham Bu intinya. Tapi kalau disuruh menceritakan dari awal sampai akhir secara detail, kayaknya lupa-lupa ingat. Nah inilah nanti gunanya pembelajaran project based learning, yaitu pembelajaran dengan proyek. Pernah dengar nggak pepatah bilang kayak gini? Ketika melihat dan mendengar itu bisa lupa, tapi kalau melakukan, melihat, mendengar dan ditambah dengan melakukan itu akan menambah pemahaman dari apa yang sedang dipelajari. Pernah nggak dengar pepatah seperti itu? iya ya pernah dengar. Pernah dengar? Bagaimana? Dan misalnya kita tuh mau belajar bikin cilok. Bikin cilok. Terus Kalau kita cuma nonton atau baca dan di buku saja, kita tidak akan paham. Mungkin pahamnya secara teori saja. Tapi kalau kita mencoba membuatnya, kita coba praktek masak ciloknya, kita jadi bisa. oh kita jadi bisa. Iya benar. Seperti yang dicontohkan Mbak Tiana tadi, kayaknya kalau belajar cilok hanya dengan melihat dan mendengar dari YouTube atau melihat dan mendengar ketika ibu sampai yang masak, itu nggak akan sepenuhnya bisa. Tapi kalau dengan praktek, ikut praktiknya, insya Allah akan semakin bisa. Tujuan dari project, pembelajaran project ya seperti itu. Jadi nanti tadi kan saya sudah mendengar, sudah melihat video tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Nah, sekarang ditambah dengan saya membuat suatu proyek yang mana nanti bisa menambah dari segi pemahaman kalian secara kognitif maupun secara keterampilan. Gitu ya. Nah, terus apa Bu? Nanti yang kita akan proyekkan. Ini nanti kalian akan membuat sebuah proyek papan pintar yang isinya adalah nanti guru bagi menjadi 4 kelompok ya. 2 kelompok nanti papan pintarnya berisi tentang alur cerita dari berdirinya Daulah Umayyah. Terus 2 kelompok yang lain nanti akan diskusi atau menampilkan papan pintar yang isinya tentang implementasi apa yang bisa diambil untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian belajar ini loh, kira-kira apa yang bisa sampai ambil untuk sampai terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gitu ya. Ayo kita bagi kelompok dulu, kelompoknya per ini aja ya. Dulu sampai 1 jadi 1, buat kelompok berita. Ayo. Nah, sudah duduk selesai kelompoknya masing-masing.
Mari kerjakan, ingat ini proyek kelompok. Jadi usahakan semua ikut kerja. Ayo, nah selama kalian mengerjakan proyek, Bu Nurul sembari juga apa? Melakukan asesmen penilaian. Jadi nanti tak nilai. Oh ini yang rajin, ini yang buat semua, ini yang nggak ikut buat. Jadi Bu Nurul dua, ya. Oke, silakan dilanjut. Kok di staples sampai berkali-kali? Lepas terus. Oh, lepas terus. Iya. Iya, diambil aja dan KPD yang kerja individu. Oke, kalau sudah berarti setelah ini kalian tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek kalian berupa papan pintar. Yang akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan implementasikan materi tentang sejarah Daulah Umayyah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengutamakan musyawarah. Mengapa musyawarah ini supaya tidak ada perselisihan antara pendapat antar individu. Yang kedua, teguh dan pantang menyerah. Seperti pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak pantang menyerah dalam membela Islam. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang kuat seperti pada saat Ali bin Abi Thalib. Dia adalah pemimpin yang sangat kuat dan teguh meskipun banyak konflik yang sudah terjadi. Yang keempat, giat dan semangat belajar. Setelah mempelajari keteguhan para khalifah, kita sebagai penerus bangsa harus giat dan semangat belajar. Yang kelima, menjaga persatuan supaya kita semua akan rukun kepada saudara-saudara muslim maupun non-muslim. Terima kasih Mbak Diana. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kita? Saya sangat bagus sekali mencakup semuanya. Saya hanya ingin memberi masukan sedikit untuk poin nomor 4. Perlu digarisbawahi untuk kita semua peserta didik. Nah, maka dari itu sangat bagus sekali untuk kita implementasikan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sani. Nanti akan kita tambahi dari tanggapan dari Mbak Sani. Ada lagi yang ingin tanya? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dipresentasikan dulu ya. Jadi tadi yang dipresentasikan oleh nomor 2 adalah hikmah atau apa saja yang bisa kita implementasikan dari materi kita pada hari ini. Yaitu yang pertama tadi apa? Apa enggak? Mengutamakan musyawarah. Terus yang kedua, teguh dan pantang menyerah. Yang ketiga, pemimpin yang kuat. Terus yang keempat, giat dan semangat belajar. Giat dan semangat belajar ini itu adalah apa? Terkhusus atau tadi katanya bahasanya memberi saran bahwasanya itu sangat perlu digarisbawahi sebagai kita sebagai peserta di ya. Berarti itu implementasi itu yang bisa kita terapkan yaitu giat dalam belajar. Terus yang terakhir adalah menjaga kesatuan. Alhamdulillah sudah dipresentasikan semua dari empat kelompok. Menurut ucapkan terima kasih banyak atas kerja atau belajar kita hari ini mulai dari lihat video, belajar apa, membuat proyek papan pintar sampai presentasi. Sangat bagus sekali hari ini mulai dari awal tadi sampai terakhir tadi presentasi. Seru nggak pembelajaran hari ini? Alhamdulillah senang banget. Dan menurut kita setelah ini selanjutnya lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi dalam belajar. Seperti tadi kalau ada diskusi
Yes, kamu. Jadi, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang materi sejarah Daulah Umayyah? Entah ada yang mau katakan atau ada yang mau jawab? Oke, apa kesimpulannya? Setelah masa Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah ini yang memimpin peradaban Islam. Setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memimpin peradaban Islam adalah Daulah Umayyah. Siapa pendiri Daulah Umayyah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelum Daulah Umayyah berdiri, yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada terjadi konflik terkenal, yaitu perang. Apa saja konflik ini? Perang Jamal dan perang sipil. Perang sipil antara siapa dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang dari perang tersebut akhirnya terjadilah apa? Takhir. Takhir itu tadi apa? Damai. Nah, terus akhirnya terbentuklah penyerahan kekuasaan kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Menentukan Daulah Umayyah. Lalu implementasi apa atau hikmah apa yang bisa kita petik dari materi sejarah ini? Ada tadi apa yang khusus untuk kita sebagai peserta didik? Iya, dan semangat belajar. Khalifah siapa? Khalifah Muawiyah, kan juga dia. Tapi beda konteks. Dia butuh apa? Untuk memajukan Islam, untuk memimpin Islam. Sementara kita kan sebagai peserta didik masih belajar. Jadi kita lihatnya dalam hal apa? Belajar. Berarti sudah paham semua ya pelajaran kita hari ini? Secara materi, secara kognitif, dan juga paham bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah paham semua dan juga sudah mau selesai, sudah sampai sini ya pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Semua tadi tentang sejarah kehidupan